Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana hari ini? Siap kita belajar? Alhamdulillah siap, Pak. Siap, Pak. Kalau sudah siap kita belajar, agar kegiatan belajar kita hari ini bernilai ibadah, saya mau satu orang dulu pimpin doa. Silakan Mauliani. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mauliani sudah dipimpin doanya. Selanjutnya, saya absen dulu. Mauliani sudah hadir, Abil sudah bergabung, jadi saya kira sudah bergabung semua. Nah, oke, Anandaku semua seperti biasa. Ini saya share screen. Sudah tampil? Iya Pak, sudah tampil. Sudah, Pak. Nah, materi kita hari ini itu adalah ikatan ion dan sifat senyawa ion. Ini adalah tata tertib kelas kita untuk pembelajaran online kita hari ini. Saya kira masih ingat, ini yang pertama itu kita harus menyalakan kamera dulu. Jadi yang belum menyalakan kameranya silahkan dinyalakan kameranya dulu. Kemudian selanjutnya menonaktifkan mic atau audio jika guru atau teman sedang bicara atau menjelaskan. Selanjutnya ini KD, indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui pembelajaran daring kita hari ini dengan pendekatan saintifik dan dengan model pembelajaran PBL, kita diharapkan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dengan memiliki sikap ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab sehingga kita dapat menganalisis proses pembentuk ikatan ion serta menganalisis sifat fisika senyawa ion. Nah, sebelum kita masuk, saya mau tahu dulu bagaimana pemahaman Anda semua teman kita sebelumnya. Nah, di sini saya punya dua unsur, ada 9F dan 12Ng. Oke, 9F. Ada yang tahu konfigurasinya? Silahkan Ahmad Suaib. 2/7 Pak. Oke, betul sekali. Jadi konfigurasi 9F itu adalah 2 dan 7. Elektron valensinya berapa? 7 Pak. Oke, elektron valensinya 7. Stabil atau tidak? Tidak Pak. Oke, tidak stabil. Nah, oke, bagaimana caranya supaya stabil? Ditambah 1 Pak. Oke, harus ditambah 1 elektron. Nah, ketika sudah ditambah 1 elektron, F ini akan membentuk ion F min. Nah, oke, sudah paham sampai di sini? Iya Pak. Kalau sudah paham, di sini saya ada gambar. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Garam Gambar Pak. garam Pak. Oke, gambar garam. Ada yang tahu rumus kimianya? NaCl Pak. Itulah bila NaCl. Jadi garam itu terbentuk dari Na dan Cl. Jadi ada dua unsur yang membentuk garam. Nah, ada yang sering memperhatikan ketika kita pegang garam di rumah atau di dapur, itu keras, tetapi kalau kita tekan sedikit, itu akan mudah pecah menjadi butir-butir kecil atau kayak pasir. Ada yang tahu kenapa bisa seperti itu? Nah, karena itu hari ini kita akan belajar terkait dengan ikatan ion. Nah, oke. Ini pengantar kita masuk ke materi. Saya punya satu video singkat. Ini saya mau sama dengan minggu lalu. Kita perhatikan baik-baik karena saya mau setelah kita menyimak video ini ada pertanyaan atau masalah terkait dengan materi kita hari ini yang bisa kita diskusikan bersama untuk pertemuan kita hari ini. Oke, siap untuk menyimak? Siap, Pak. Siap Pak. Silahkan disimak baik-baik, saya jalankan videonya. Nah, oke, sudah diperhatikan Anda? Iya Pak. Dari video ini ada pertanyaan atau ada masalah yang mau ditanyakan? Wildanun, silahkan. Baik, jadi Pak, saya mau bertanya bagaimana proses pembentukan ikatan pada NaCl. Nah, itulah salah satu pertanyaan atau masalah yang perlu kita diskusikan hari ini. Bagaimana proses pembentukan ikatan pada NaCl dan ikatan apa yang ada pada NaCl. Nah, sehingga untuk membahas pertanyaan ini, saya mau membagi kita menjadi 3 kelompok, sama seperti minggu lalu. Saya kira kelompoknya masih ingat.
Jadi silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sambil mendiskusikan masalah ini, di sini saya ada LKPD. Ini didiskusikan juga dengan masalah yang ditanyakan sama temannya tadi, Wildanun. Nanti saya akan bantu juga, saya akan masuk di kelompoknya masing-masing untuk membantu. Nah, kemudian ini ada modul, ini salah satu referensi yang bisa kita gunakan untuk menjawab masalah yang akan kita diskusikan. Nah, ini cuma salah satu referensi, jadi silahkan dikembangkan. Nah, oke, silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing. Silahkan dibuka LKPD-nya, kelompok 1. Di halaman pertama di LKPD-nya itu ada pembentukan ion. Ada yang mau ditanyakan di situ? Kalau sudah LKPD-nya, oke, saya kira semua sudah bergabung kembali. Bagaimana diskusinya? Alhamdulillah lancar, Pak. Oke, untuk kali ini saya mau ada yang mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Silahkan kelompok 1, boleh di share screen. Berdasarkan uraian di atas, buatlah kesimpulan tentang bagaimana kecenderungan unsur selain gas mulia untuk mencapai kestabilan. Kesimpulan dari kelompok 1 yaitu unsur selain gas mulia untuk mencapai kestabilan cenderung melepas atau menerima elektron. Nah, saya kira betul sekali tadi jawaban dari kelompok 1. Oke, boleh aplaus kepada kelompok 1. Saya kira kelompok 1 sudah memahami materi ini. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya kira di sini sudah dipahami. Kelompok 3, siapa yang mau share screen hasil LKPD-nya? Oke, Sri Wahyuni. Jelaskan proses yang terjadi dari gambar di atas. Jadi yang terjadi adalah Na melepaskan elektron membentuk ion Na+, dan Cl menerima elektron membentuk ion Cl-. Selanjutnya Na+ akan berikatan dengan Cl membentuk NaCl. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menambahkan atau sama? Sama, Pak. Jawabannya ini sudah benar sekali. Nah, di sini harus kita pahami semua. Ini juga merupakan inti dari materi kita. Senyawa yang dibentuk dari ikatan ion itu adalah atau termasuk senyawa ion. Nah, oke. Paham sampai di sini Ananda semua? Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya, Pak. Boleh saya minta ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi ikatan ion ini? Ikatan ion itu adalah, ada yang bisa melanjutkan? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, sekali lagi berhati itu kalau Ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron atau ada yang melepas elektron dan ada yang menerima elektron. Oke, betul sekali Yusuf Kalla. Ada yang mau menambahkan lagi? Tadi katanya Yusuf Kalla, ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan atau ada yang melepaskan elektron, kemudian ada yang menerima atau menangkap elektron. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ikatan ion juga bisa disimpulkan ikatan yang terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Ada yang kelebihan elektron dan ada yang kekurangan elektron. Yang kelebihan elektron adalah unsur logam sehingga melepas elektron membentuk ion plus. Dan yang kekurangan itu adalah unsur non-logam sehingga harus menerima elektron membentuk ion min. Oke, betul sekali Yunisara. Jadi kesimpulannya sudah komplit tadi yang disampaikan temannya apa itu ikatan ion. Jadi bisa kita simpulkan ada beberapa terkait dengan ikatan ion. Bisa ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya tadi yang dijelaskan, karena adanya serah terima elektron. Kemudian dilanjutkan oleh Yunisara, ikatan ion juga bisa kita simpulkan sebagai ikatan yang terbentuk antara logam dengan non-logam. Logam itu yang melepaskan elektron, membentuk ion positif, kemudian non-logam itu yang menerima elektron atau menangkap elektron, membentuk ion negatif. Jadi betul sekali tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami?
Iya Pak, bisa Pak. Oke. Selanjutnya, materi kita selanjutnya adalah menentukan atau menganalisis sifat fisika dari senyawa ion. Jadi untuk anandaku semua, untuk menentukan sifat fisika senyawa ion harus kita melakukan praktek. Jadi LKPD-nya itu LKPD yang terakhir saya sudah buatkan LKPD-nya. Di situ sudah ada petunjuk praktikumnya. Kita menguji kelarutan dari NaCl. Kita menguji kelarutan dari NaCl, kemudian kita menguji daya hantar listriknya dari NaCl atau senyawa ion. Kita ambil NaCl sebagai yang mewakili dari senyawa ion karena NaCl ini gampang kita temui di rumah masing-masing. Jadi di praktikumnya itu kita melarutkan NaCl di dalam dua pelarut. Pelarut pertama air, kemudian pelarut kedua itu minyak goreng. Jadi pelarut air ini itu adalah pelarut polar, kemudian yang pelarut minyak goreng tadi itu pelarut non polar. Nah, ini yang harus kita praktikumkan di rumah. Silahkan kita praktikumkan, kemudian kita catat di LKPD bagaimana hasilnya, apakah NaCl itu larut di dalam pelarut polar atau air atau tidak. Begitu juga dengan minyak goreng atau pelarut non polar, apakah NaCl itu atau garam itu larut di dalam minyak goreng atau tidak. Silahkan diisikan di LKPD, sudah saya siapkan. Kemudian untuk selanjutnya kita uji daya hantar listriknya. Daya hantar antara NaCl padatan yang tidak kita larutkan di dalam air dengan NaCl yang sudah kita larutkan di dalam air. Oke, anandaku semua, untuk materi hari ini saya kira cukup. Untuk teman-temannya tadi, meskipun ada yang tidak bisa on kamera dari awal sampai akhir, saya kira semuanya aktif. Terima kasih semuanya sudah aktif. Saya harap di pertemuan kita selanjutnya juga aktif seperti ini. Materi kita selanjutnya itu kita masuk ke salah satu materi ikatan kimia juga, itu namanya ikatan kovalen. Nah oke, silahkan dipersiapkan dirinya Ananda terkait dengan ikatan kovalen tadi. Nah untuk hari ini, kalau dipresentasikan berapa persen pemahaman kita hari ini? Oke, Abil. Kalau Abil nih saya tidak ragu nih. Nah oke, Anandaku semua, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Di akhir pembelajaran kita, saya ada soalnya juga sudah saya kirimkan di kolom chat. Silahkan kita kerjakan selama 5 menit. Saya tunggu itu hasil pekerjaannya, silahkan dikerjakan. Nah oke, Anandaku semua, sekali lagi terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah on kameranya dari awal sampai akhir juga terima kasih. Nah oke, sebagai akhir pembelajaran kita hari ini, saya kembalikan ke Mauliani untuk memimpin doa sebelum kita selesai. Silahkan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mauliani sudah dipimpin doanya. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.